Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di pembahasan kitab Alfiya Ibnu Malik, melanjutkan pembahasan sebelumnya. Ini pembahasan sebelumnya kan ada di bait, bentar saya cekkan. Sebelumnya ada di bait 4445. Tadi sekarang baitnya 46, 47, 48. Baik. Mana 47, 48. Ya. Ini kita akan membahas isim i'rab yang mu'tal. Kita akan kumpas tuntas isim i'rab yang mu'tal, ada 3 bait ini. Kita akan kumpas tuntas insyaallah dengan contoh-contohnya secara detail. Kita akan kumpas tuntas tentang isim mu'rab yang mu'tal dengan contoh secara detail. Insyaallah kita akan bahas secara lengkap di sini. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya manani dulu ya. Nah, sini aja. Saya manani dulu. Wasami. Ya benar. Wasami mu'talan minal asma'ima kal mustafal murtaki makarima. Ini bait pertama. Wasami ngarana sapa sira mu'talan ing isim mu'tal minal asma'i saking pira-pira isim ma ing isim kal mustafa kaya lafat mustafa wal murtaki lan kaya lafat murtaki makarima. Murtaki makarima itu artinya wong kang al murtaki, wong kang munggah makarima ing pira-pira derajat. Jadi di sini dijelaskan untuk memberikan nama atau memberikan definisi terhadap isim mu'tal dari beberapa isim. Jadi ini ada contohnya isim mu'tal seperti hanya Mustafa, Murtaki. Ini Mustafa ini merupakan isim mu'rab yang mu'tal. Ini bisa berubah tapi mu'tal. Kalau Mustafa ini contohnya isim yang akhirnya alif. Jadi isim mu'rab yang mu'tal yang mana yang contoh akhirnya alif. Kalau yang Murtaki ini isim mu'tal yang mu'rab, isim mu'rab yang mu'tal yang contoh akhirnya berupa ya dan harakat kasroh sebelumnya ya. Mustafa, Murtaki. I'rabnya langsung saya bahas di bawahnya dulu ya, nanti kita bahas secara lengkap. Fal awalul i'rab, fal awalu i'rabu, fal awalu utawi kang awal ini kembali ke Mustafa. Nah, ini nanti contohnya banyak Mustafa ini. Nah, awalu ini jadi mubtada, ini jadi khobarnya. Fal awalu utawi kang awale Mustafa iku al i'rabu, i'rab fihi fihi ing dalam awal iku kudira dan kira-kirakan apa i'rab. Jadi fal awal ini jadi khobar. Fal awalu dari awalnya ini Mustafa, ini lafaz Mustafa ini. Nah, lafaz Mustafa ini awalnya i'rabnya itu dikira-kira. Fihi kudira, fal awal al-i'rabu fihi kudira, dikira-kira i'rabnya. Jadi awalnya itu i'rabnya itu dikira-kira. Mustafa jami'uhu yos kabene i'rab. Jadi semuanya dalam tingkah rafa, nasab dan jar i'rabnya Mustafa ini, contoh lafaz Mustafa ini dikira-kira. Wa huwa alladzi qad kusira. Wa huwa utawi awal iku alladzi isim qad kusira
kang teman-teman den arani isim maksur. Jadi awalnya itu Mustafa diirobi dengan diirobi kudiro, dikira-kira jami'u semua tingkahnya meskipun rafa, nasab dan jar, dan dinamakan Mustafa ini, contoh lafaz seperti Mustafa ini dinamakan isim maksur. Paham ya? Wasani, ini yang ketiga, wasani utawi kang nomor loro iku mangkusun, arab isim mangkus. Yang nomor 2 itu yang murtaki. Ini baginya ke sini. Murtaki, sani itu murtaki. Ini dinamakan isim mangkus. Wa nasbuhu utawi nasabe sani iku dohar. Pertelo apa? Sani nasabnya itu jelas. Jadi ini nanti murtakia gitu kan jelas kalau nasabnya. Warafuhu yunwa. Warafuhu utawi rafae sani iku yunwa. Dan kira-kira apa rafuhu. Jadi kalau rafanya ini akan dikira-kira. Dikira-kira dengan ya. Dikira-kira rafanya kada aidon yujar, kada hale kaya mengkono kada aidon, kada hale kaya mengkono rafu yujar. Dicelaken apa? Sani. Jadi meski rafanya juga rafa dikira-kira, jarnya juga sama, dikira-kira juga. Dikira-kira. Jadi dari bait ini jelaskan ini kita membahas tentang isim mu'rab yang mutar. Jadi yang pertama, kalau contohnya kan Mustafa dan Murtaki. Yang pertama Mustafa Murtaki. Yang pertama itu dinamakan Mustafa, yang contohnya Mustafa ini dinamakan isim maksur. Maksur yang mana isim maksur itu i'rabnya semuanya dikira-kira dengan alif. Dikira-kira semuanya itu dikira-kira. Jadi yang isim maksur ini kan akhirnya itu berupa alif. Nanti contohnya banyak. Jadi dikira-kira dan semua akhirnya berupa akhir kalimatnya itu dengan nasab, rafa, jarnya semua dikira-kira dan dinamakan isim maksur. Jadi yang isim maksur itu isim yang akhirnya isim mu'rab yang mutal yang akhirnya berupa alif. Alifnya itu merupakan alif lazimah, alif lazim. Ini contohnya kan nanti ada contoh lagi. Kalau yang ini kan yang maksud kita bahasa Mustafa, ini kan contoh dari bait dari kitab Alfiyatul Malik. Kita buat contoh lagi selain Mustafa. Ini ada contoh roha sama aso. Contohnya roha dan aso. Jadi roha baru. Contohnya roha. Ini contohnya roha dan aso. Ini roha, ini aso. Contohnya roha dan aso. Ini contohnya sepedanya Mustafa. Jadi huruf asli ini alif ini kan bukan ya mad, tapi ini alif. Huruf aslinya seperti roha dan aso. Ini ada pengecualian. Mustafa ini kan merupakan isim maksur. Contoh isim maksur sepedanya roha dan aso. Itu ada pengecualian juga yang bukan isim maksur. Kalau isim maksur kan merupakan isim mu'rab yang mu'tal yang akhirnya berupa alif. Jadi kalau contohnya keluar dari isim maksur itu seperti lafaz yakhsha, yakhsha Roma, yakhsha Roma, yakhsha Roma.
yakhsha. Yakhsha sama Roma. Nah ini kan huruf akhirnya kan berupa alif, tapi bukan isim maksud. Kenapa bukan isim maksud? Karena ini merupakan fi'il. Jadi kalimat ini merupakan kalimat fi'il. Yakhsha kalau dilihat kan yakhsha kan huruf akhirnya berupa alif, Roma berupa alif. Ini bukan isim maksud karena ini merupakan kalimat fi'il. Contoh lagi ala. Ala kan huruf akhirnya berupa alif juga, alif lazim, tapi bukan merupakan isim maksud. Karena apa? Karena ini merupakan kalimat huruf, bukan kalimat isim. Kalau ini kalimat fi'il, ini kalimat huruf, ini berarti bukan isim maksud. Contoh lagi mata. Contoh mata. Contohnya mata. Ini mata kan juga akhirnya berupa alif, tapi bukan isim maksud. Kenapa? Karena ini merupakan isim mabni, jadi bukan isim mu'rab. Kalau yang namanya isim maksud kan isim mu'rab yang mutal akhirnya yang akhirnya berupa alif, itu kan yang dinamakan isim maksud dan bisa diirobi. Kalau ini kan mabni, nggak bisa diirobi. Ini contohnya yang isi maksur ya, paham ya? Kalau isi maksur ini contohnya seperti ini. Nah, seperti Mustafa, Roha, Aso. Saya beri contoh lagi. Saya contohkan lagi yang ini contoh kalimat, ada kalimat contoh rofa, Ja'al Mustafa. Ja'al Mustafa. Ja'al Mustafa. Nah, ini kan dalam tiga rofa. Ja'al Mustafa, toko sopo Mustafa. Atau kita contohkan yang aja sesuai dengan contoh yang lebih enak aja ya. Contoh ihris ala ridon ketika jar ya. Saya ketikan rofa dulu. Ahmu al matalibi ridho. Seperti hanya ridho ini kan ya. Ridho ini kan juga sama. Ridho ini merupakan isim mu'rab yang mu'tal, yang akhirnya berupa alif. Jadi meskipun nasab, rofa, dan jar, tetap dia isimnya diikut i'rabnya dikudiro, dikira-kira, tetap dikira-kira. Inna ridho, seperti contohnya kalau nasabnya inna ridho nasi goyatun la tudrak. Inna ridho nasi. Inna ini contoh satu aja. Inna ridho nasi. Ini kan contohnya ridho ini kan tetap dikira-kira alif. Atau ketika jamnya ala ridho sama. Ihris ala ridho sama ala ridho. Ala ridho. Ala yang atas ridho. Ala ridho ini tetap
kemasukan Allah tetap dibaca ridho, dikira-kira dengan alif. Jadi isim mu'tal yang mu'rob yang merupakan akhirnya berupa alif, ini merupakan dinamakan isim maksur. Semua tingkah rofa, nasab dan jarnya itu tetap kira-kira dengan alif, nggak bisa berubah. Sedangkan kalau yang ini kan paham ya, kalau yang isim maksur kan paham ya, paham isim maksur udah paham. Sekarang kita kembali ke isim yang mangkus, wasani mangkus. Contohnya murtaki ya, ini murtaki. Murtaki ini kan isim mangkus. Contoh nanti kita lihat contoh yang banyak isim mangkus. Wasani mangkusun nasbuhu dohar. Kalau isim mangkus ini nasabnya itu dohar, bukan dikira-kira. Cuma yang dikira-kira itu yang rofa dan yang jarnya aja. Jadi yang jar dan rofa ini akan dikira-kira, sebetulnya murtaki. Jadi kalau nasabnya kita buat contoh yang lain. Jadi yang dinamakan isim mangkus itu isim mu'rob yang akhirnya berupa ya yang tidak tasdid, yang sebelumnya ya ini ada kasro, murtaki dengan kasro. Ini kan yang dinamakan isim mangkus. Jadi isim mu'rob yang akhirnya berupa ya, yang sebelumnya ini kasro dan tidak bertasdid. Contohnya contoh lain yaitu al-qadi, as-sa'i, wal-wafi ya, contoh lain. Ini kita paham ya, kalau yang isim apa? Isim maksur udah paham, kita akan membahas ke isim mangkus. Kita hapus saja biar gampang. Kita akan membahas isim mangkus. Kalau mangkus kan isim mangkus dinamakan isim mangkus, yaitu isim mu'rob yang mana huruf akhirnya berupa ya dan sebelumnya ini ada huruf kasroh dan ya ini tidak ditasdid. Isim mu'rob yang mu'tal yang berupa huruf akhirnya berupa ya, yang mana ya ini merupakan ya lazimah, bisa ya lazim ya, merupakan ya lazimah yang di sebelum ya ini ada huruf kasroh dan tidak bertasdid. Contohnya aja al-qadi, al-qadi. Contoh qadi. Nah, ini qadi. Qadi. Kan ini kan berupa ya akhirnya dan berakat kasroh. Contoh lagi as-sa'i. Sa'i, as-sa'i. Ini merupakan isim murad juga yang mu'tal yang berupa akhirnya berupa ya dan sebelumnya ini ada kasroh. Ini sa'i, contohnya lagi sa'i. Contoh lagi al-wafi. Sama banyak sebenarnya, banyak contohnya. Yang penting kan kita paham definisi isim mangkus itu seperti apa. Al-wafi. Nah, ini sama juga huruf akhirnya berupa ya dan sebelumnya itu ada kasroh. Ini merupakan isim mangkus. Contohnya, contoh yang bukan isim mangkus dikecualikan itu berupa yakti, berupa yakti. Jadi yakti ini berupa yakti. Yakti ini kan kalau dikatakan yakti ini kan huruf akhirnya berupa ya dan sebelumnya kan kasroh.
tapi tidak dinamakan isim mangkus. Kenapa? Karena ya'ti ini merupakan kalimat fiil, bukan kalimat isim. Jadi seperti hanya fi juga, fi ya. Ini dikecualikan dari isim mangkus. Ini fi juga sama. Fi huruf akhirnya berupa ya dan sebelumnya ya itu ada kasroh. Ini tidak dinamakan isim mangkus. Ini merupakan kalimat huruf. Jadi beda kalau dikatakan isim kalau tidak kalian isim mangkus berupa pokoknya kalimatnya berupa isim yang mu'rab yang huruf akhirnya berupa ya dan dikasroh, itu yang dinamakan isim mangkus. Contoh lagi yang bukan aladi ya. Nah, aladi ini kan isim, ini aladi isim, ini isim mausul. Kenapa kok nggak dinamakan isim mangkus? Karena ya aladi ini bukan mu'rab. Aladi ini merupakan mabni, jadi tetap i'rabnya kan. I'rabnya ya aladi ya tetap. Jadi bukan isim mu'rab. Ini merupakan isim mabni. Jadi sampai sini paham ya. Ada juga yang contohnya kursi. Kursi. Nah, ini kursi kan memenuhi semuanya juga ya, tapi ada satu yang nggak memenuhi. Kursi itu merupakan isim murad juga. Terus huruf akhirnya berupa ya, sebelumnya berupa kasroh. Kenapa kok nggak dinamai isim mangkus? Karena ya dia bertasdid. Nah, maka kalau dalam nasabnya ya dia kursi ya, kalau dalam rafanya kursiyu dhamma, kalau dalam kasarnya kursi. Karena ini merupakan bukan isim mangkus, karena ada tasdidnya ini yang mempengaruhi dia bukan isim mangkus. Banyak contoh-contohnya sebenarnya tentang isim mangkus. Kita bahas tanda nasabnya ya. Jadi kalau nasabnya itu dohar jelas. Isim mangkus itu tanda nasabnya jelas. Contoh tanda nasabnya ini tahunya Rasulullah. La'ana Rasulullahi ar-rasyiyah wal murtasyiyah. Nah, ini saya contohkan satu. La'ana Rasulullah ar-rasyiyah wal murtasyiyah. Ar-rasyiyah wal murtasyiyah. Lana nanti sopo Rasulullah jadi fa'il, ini fiilnya lana sopo Rasulullahi ini jadi mutafilnya awahi. Lana itu sopo Rasulullah ar-rasyiyah ini dari maf'ul. Ar-rasyiyah ini kan maf'ul kan mahalnya kan nasab sebenarnya, dibaca dohar jelas. Ar-rasyiyah lana sopo Rasulullah ar-rasyiyah ing wong kang suap, ini ada alifnya. Ar-rasyiyah ing wong kang suap, orang yang memberi suap, orang yang memberi suap. Wal murtasyiyah dan orang yang menerima suap, orang yang menyuap dan orang yang menerima suap juga dilaknat oleh Allah. Jadi ar-rasyiyah ini kan merupakan isim mangkus yang berupa akhirnya berupa ya, sebelumnya ya ada kasroh. Jadi ini sudah memenuhi syarat dalam isim mangkus, dan ini di arkati fathah jelas secara nasabnya itu secara jelas dengan fathah ini fathah jelas karena ini merupakan isim mangkus. Kalau nasabnya secara jelas, tapi kalau rofaknya dan jarnya dikira-kira. Contohnya yang contohnya banyak, kalau dalam anunya banyak, seperti hanya contoh marotu bikoti.
marortu bikodin. Kalau ini kalau dia nggak dikasih apa namanya, nggak dikasih alif lam, maka akan dibaca tanwin. Tapi kalau dikasih alif lam marortu bil kodi, ada yaknya. Jadi kita contohnya yang ada yaknya aja ya. Ini kan karena apa, kalau mama dikasih ya, ini akan ketemu dua sukun, yaitu tanwin itu yang merupakan sukun juga, dikatakan sukun, dan ya mati juga, maka ditanwin. Kita contohnya yang ada tanwinnya. Marortu bil kodi ya. Jadi ada yaknya, marortu bil kodi. Ini kita kasih kita kasih alif lam, marortu bil kodi. Ini dikira-kira ya. Marortu lewat sapa ingsun bil kodi, ketemu kelawan kodi. Kodi itu hakim. Hakim. Jadi ini dalam tiga kasrohnya dikira-kira bil kodi dengan ya. Kalau mama dia nggak dikasih alif lam, maka dia akan dibaca bikodin. Kenapa kok dibaca bikodin nggak ada yaknya? Karena kalau dikasih ya berarti akan ketemu dua sukun. Jadi ya pada ya ini sukun dan dinnya ini tanwinnya sukun, maka dihilangkan ya yang sukun itu diganti dengan tanwin bikodin. Tapi kalau dikasih alif lam, maka yaknya ini diberikan, jadi cuma sukunnya satu aja karena sudah ada alifnya yang bil kodi. Marortu bil kodi sama dalam tika jarnya ini di sini, dalam tika rofaknya dikira-kira juga ja'ah al kodi, teko sopo